warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas. Said, Qiyam, Salam. Berdoa mulai. Selamat pagi semuanya. Hadir semua. Baik, jadi untuk hari ini ya, kita mata pelajaran ketiga teknologi informasi dan komunikasi. Jadi baik, untuk hari ini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan terkait dengan materi yang akan kalian dengarkan atau nanti akan kalian praktikkan. Dan di akhir nanti, ya, sebelum pembelajaran berakhir, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas, ya, tugas masing-masing untuk dikerjakan dan dipresentasikan ke depan. Ataupun nanti kalian bisa juga dipresentasikan di depan temannya masing-masing di tempat duduk kalian. Nah, jadi untuk hari ini ya kita akan belajar tentang materinya adalah berpikir rasional. TIK ini erat hubungannya dengan sebenarnya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kita menghadap laptop ataupun komputer ataupun gadget ataupun ya, yang biasa kalian gunakan di rumah. Ya, tapi itu lebih luas. Ya, bahkan itu ada di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Silakan apa? Jadi yang pertama adalah kalian itu ya, diharapkan dapat menjelaskan konsep dalam berpikir komputasi. Ya, mungkin kalian ketika SD ataupun di kelas sebelumnya sudah pernah mendengar tentang kata komputasi. Kemudian memahami teknik-teknik yang ada di dalam berpikir komputasi. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama itu adalah tentang berpikir komputasi.
Oke, coba Bagas ini baca. Apa itu pengertian berpikir komputasional? Silakan dibaca. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dan membuat perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Nah, ya. Jadi di dalam berpikir komputasional ini, ya intinya adalah kita menyelesaikan sebuah masalah, ya masalah yang sangat kompleks itu dapat kita selesaikan. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya nanti akan kita lihat ya pada slide-slide yang berikutnya. Nah, berpikir komputasional ini mempunyai 4 teknik kunci pendekatan. Nah, yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, keempat teknik tersebut bekerja bersama-sama mencapai satu dengan kalau di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita contohkan seperti meja. Ya, meja kalau tanpa kaki ataupun tanpa alas di samping kiri kanannya maka itu tidak disebut dengan meja. Nah, itulah kira-kira konsep dari berpikir komputasional. Sama juga dengan ketika kalian memasak di rumah, ya, kalian memasak sudah bagus, bahannya sudah lengkap, tapi tidak ada penyedap atau tidak ada garam, tidak ada micin, maka itu tidak akan bisa disajikan. Nah, seperti itulah berpikir komputasional. Dihadapkan dengan masalah yang sangat kompleks. Nah, dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dicari solusinya. Nah, misalnya kita memiliki sepeda, permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai terdengar bunyi tak secara berulang. Bagaimana solusinya? Ya, kita cari apa penyebabnya, kemudian bagian mana yang berbunyi, kemudian bagaimana cara memeriksanya, bagaimana cara melakukan perbaikan dan seterusnya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, teknik pengenalan pola merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Nanti akan Bapak contohkan biar kalian lebih memahami apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola. Dan selanjutnya abstraksi. Abstraksi merupakan teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Artinya disaring. Sebagai contoh misalnya, ya di kelas ini Bapak ingin dengan cepat itu meminta kepada kalian mana yang berasal dari dusun sebuah misalnya dusun Prabayan dan lain sebagainya. Dan itu maka akan disaring mana yang tidak dari Sembuai. Dan misalnya Bapak ingin yang dari Sembuai, berarti yang tidak dari Sembuai itu disaring terlebih dahulu. Misalnya Bapak ingin yang dari Setanik atau dari Prabayan, berarti yang dari luar Prabayan atau keluar dari Setanik itu berarti lebih disaring. Nah, selanjutnya adalah pola. Yang berikutnya itu adalah algoritma. Yang terakhir itu adalah algoritma. Merupakan teknik untuk mengembangkan angka-angka atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh memasak. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, bagaimana kita mengelompokkan hal tersebut menjadi dekomposisi. Dekomposisi tadi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian kecil. Apa yang termasuk dekomposisi di dalam memasak ini? Ya, contohnya adalah memecah resep, menjadi langkah-langkah kecil, seperti menyiapkan bahan dan bumbu, lalu memasak ini lebih
lebih umum, apapun yang kalian masak. Misalnya kalian ingin memasak nasi goreng yang mudah, jadi harus kalian siapkan terlebih dahulu bahannya. Bahannya apa? Nasi, sayur, wortel, mungkin terutama ya. Bumbunya apa? Beda, rasa, garam, cili, dan seterusnya. Lalu dimasak. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah pengenalan pola, memahami takaran setiap bahan agar rasa masakan sesuai dengan polanya tidak bisa semau hati. Jadi harus ditata sesuai dengan jumlah nasi yang ingin dimasak ataupun yang ingin digoreng. Itu adalah pengenalan polanya. Kemudian abstraksi, mengambil informasi penting dari resep seperti takaran bahan dan urutan proses. Kalian ingin memasak nasi goreng, ya, apakah tidak memerlukan minyak misalnya? Perlu atau tidak? Perlu. Jadi prosesnya itu ada. Jadi tahap demi tahap itu harus sesuai. Yang pertama hidupkan kompor, kemudian masukkan minyak ke dalam mani atau wajan, kemudian menggoreng bumbunya dan seterusnya. Itu harus berurutan dan secara baik. Nah, kemudian apa algoritma di dalam memasak? Algoritmanya adalah mengikuti prosedur dalam resep secara berurutan. Artinya dari satu step ke step yang lain harus berurutan. Sama juga dengan ketika kalian ingin mandi. Apakah ketika kalian ingin mandi langsung menggosok badan atau langsung memakai sabun? Tidak kan? Jadi harus diguyur dulu badannya biar basah dan kemudian biar mudah untuk memakai sabun. Kemudian contoh yang berikutnya lagi, ya, apa contoh berikutnya? Mencuci pakaian. Dekomposisinya apa? Ya, dekomposisinya adalah memecah proses mencuci menjadi beberapa bagian. Misalnya memilah pakaian berdasarkan warna putih sama putih, ya, yang mudah luntur sama mudah luntur dan seterusnya. Ya. Kalau pakaian putih itu lebih identik mudah untuk atau susah untuk dicuci, tapi mudah terkontaminasi oleh pakaian yang ini. Kemudian pengenalan polanya apa? Identifikasi pola jenis pakaian yang memerlukan perlakuan berbeda. Misalnya pakaian putih atau yang perlu dicuci. Nah, misalnya selimut itu tidak bisa disatukan dengan pakaian yang pakaian putih harus dilakukan lebih khusus, dicuci dengan menggunakan air hujan agar warnanya tidak luntur atau warnanya menjadi lebih sama. Nah, abstraksinya apa? Fokus pada informasi yang sambil mengabaikan detail yang tidak penting saat mencuci. Nah, algoritmanya apa? Membuat angka-angka tersebut seperti memisahkan pakaian, memasukkan ke mesin cuci, kemudian menambahkan deterjen, lalu memilih siklus yang apa? Ya, sesuaikan kalau menggunakan mesin cuci, sesuaikan kalau ingin menggunakan tangan secara langsung disesuaikan. Nah, contoh yang berikutnya adalah mencari barang yang hilang. Dekomposisinya apa? Mengingat dan membagi area mana saja yang mungkin menjadi tempat terakhir barang tidak tertata. Misalnya rumah, menggunakan kunci, lupa. Dimana? Itu menggunakan kunci motor atau kunci rumah. Ya. Jadi mengingat kembali di mana terakhir dimasukkan. Ya. Kemudian pengenalan polanya seperti apa? Mengingat kebiasaan diri sendiri untuk memprediksi di mana barang tersebut kemungkinan berada. Misalnya disimpan di atas meja atau di atas lemari. Maka yang dicari terlebih dahulu kunci tersebut adalah di atas meja dan di atas lemari. Ya, kemungkinan berada di tersebut. Kemudian abstraksinya seperti apa? Berfokus pada lokasi dan kebiasaan. Ya, serta mengabaikan hal-hal yang tidak ya, yang hal-hal yang berhubungan ini misalnya ditaruh di sini mungkin atau ditaruh di kolong meja dan lain sebagainya, itu kan tidak relevan. Atau bisa saja masih menempel di stop kontak motor seperti itu.
Kemudian algoritmanya adalah mencari barang secara sistematis di setiap area yang telah ditentukan, di atas meja, di atas lemari, kemudian mungkin di atas tempat tidur dan lain sebagainya yang memungkinkan barang tersebut diletakkan. Oke, untuk berikutnya biar kalian lebih paham dengan materi pada hari ini, ya selanjutnya untuk Bapak bagikan kepada kalian tugas kelompok. Ya, tugas kelompok nanti kalian silakan terlebih dahulu. Ya, mengenai apa itu dekomposisi, apa contohnya, kemudian apa itu abstraksi dan contohnya. Ya, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Jadi silakan kalian terlebih dahulu diskusi bersama kelompoknya, dan buku tanya. Ini satu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan nanti Bapak minta sampel untuk kalian nanti yaitu membacakan hasil diskusi. Oke, baik, kepada saat ibu untuk diskusi kalian silakan untuk kelompok yang sudah siap untuk membacakan ataupun menyampaikan hasilnya. Silakan dari kelompok 1 berdiri, perkenalkan kelompoknya siapa saja, kemudian apa yang ingin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Alif. Kelompok sosial masalah. Suatu hari di laboratorium sekolah tidak bisa menyala. Bagaimana cara kamu merumuskan masalah ini menjadi anak kecil agar mudah menjadi jawabnya? Periksa kabel power, pastikan stop kontak transmisi, cek tombol power CPU, lihat indikator, cek kabel monitor, laporkan ke teknisi. 2. Pengenalan pola. Perhatikan urutan di lambar berikut. 2, 4, 6, 8, 10. A. Pola apa yang kamu temukan pada deretan bilangan tersebut? B. Jika pola diteruskan bilangan ke-12, berapakah yang muncul? A. Polanya bertambah 2. B. Bilangan ke-12 sama dengan 24. Abstraksi. Saat membuat berbagai kelas, informasi apa saja yang penting dicatat dan informasi apa yang bisa diabaikan. Penting. Nama siswa, hari tiket, pembagian kelompok tidak penting. Hobi, warna, favorit, makanan, kesukaan. Algoritma. Buatlah algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah untuk membuat secantik dan manis. 1. Siapkan gelas dan sendok. 2. Masukkan teh. 3. Tambahkan air panas. 4. Masukkan gula. 5. Aduk hingga rata. 6. Cek siap minum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi yang ingin menyampaikan? Silakan dari kelompok 3, perkenalkan nama, soalnya lebih ya. Nama saya Dewi dari kelompok 3.
1. Definisi memenuhi masalah. Suatu hari komputer di laboratorium sekolah yang bisa menjawab bagaimana cara kamu memecah rumus ini menggunakan langkah pikir agar guna mencari penyebabnya. Dekomposisi komputer tidak menyala, yaitu pastikan listrik di sekolah tidak padam, cek stabilizer atau UPS, periksa kabel power monitor dan CPU, coba start kontak lain, dan di kabel power jika perlu. 2. Pengenalan pola. Perhatikan urutan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, 10. Pola apa yang kamu temukan pada jarak bilangan tersebut? B. Jika pola dituliskan dengan terus apakah yang muncul? Pengenalan pola adalah bilangan. A. Pola adalah bilangan tidak berurutan. B. Bilangan ke-12 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. 3. Abstraksi, mencari informasi penting. Saat membuat jalur tiket kelas, informasi apa saja yang penting, dicatat dan informasi apa yang bisa diabaikan. Abstraksi jadwal tiket kelas. Penting, jumlah siswa per kelompok, urutan jadwal, tugas kebersihan. Tidak penting, alamat rumah, nama hewan peliharaan, akun media sosial. Algoritma, buatlah algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah untuk memproseskan teh manis. Algoritma membuat teh manis. 1. Panaskan air. 2. Masukkan teh ke gelas. 3. Tuang air panas. 4. Tambahkan 2 sendok gula. 5. Aduk rata lalu buang teh dulu. 6. Sajikan panas. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan diskusinya. Kita berdoa sudah. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi. Suatu hari komputer di laboratorium sekolah tidak bisa menyala. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini menjadi langkah-langkah kecil agar mudah mencari penyebabnya? Periksa tombol power monitor, gunakan kabel listrik komputer lain, cek RAM otomatis terpasang, dengarkan bunyi bip, jika tetap mati, minta bantuan guru atau laporan. 2. Pengenalan pola. Perhatikan urutan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, 10. A. Pola apa yang kamu temukan pada dari bilangan tersebut? Jika pola diteruskan, bilangan ke-12 berapakah yang muncul? A. Polanya bilangan ke-6 dimulai dari 2. B. Dengan rumus 2N bilangan ke-12 dengan 24. 3. Abstraksi, mencari informasi penting. Saat membuat jadwal tidak jelas, informasi apa saja yang penting dicatat dan informasi apa yang bisa diabaikan. Penting, daftar siswa, jumlah kelompok, hari atau tanggal tugas kebersihan tertentu. Tidak penting, golongan darah, cita-cita, favorit. Algoritma, buatlah algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah untuk membuat teh manis. 1. Siapkan air bersih. 2. Panaskan air hingga mendidih. 3. Masukkan teh bubuk ke saringan. Tuang air panas. 4. Tuang hasil saringan ke gelas. 5. Tambahkan gula. 6. Aduk rata dan sajikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi walaupun dengan pertanyaan yang sama, ya, ternyata kalian bisa memberikan jawaban yang beragam, ataupun yang kompleks sesuai dengan pemikiran kelompoknya masing-masing. Walaupun mungkin jawabannya sedikit berbeda, tapi hasil akhirnya adalah sama. Sama halnya seperti kalian ingin pergi misalnya ke suatu tempat, ya, misalnya ingin pergi ke keraton,
Ya, dari sini kita bisa menuju ke keraton, ya, dengan cara belok kiri. Atau kalian ingin pergi dulu ke pasar, ataupun kalian ingin bisa juga melalui jalan atau jalur A. Nah, seperti itu juga ya yang kalian terapkan, baik itu dekomposisi, algoritma, abstraksi ataupun ya algoritma, ya sama seperti itu. Nah, jadi Bapak rasa untuk hari ini ya kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kalian sampaikan bisa terserap oleh kalian. Namun sebelum menutup kegiatan atau pembelajaran pada hari ini, ada 4 hal ya, ada 4 hal yang ada dalam berpikir komputasi itu sendiri. Apa yang pertama? Komposisi, Ya, komposisi, formula, abstraksi, algoritma. dan algoritma. Jadi kesimpulan hari ini itu ya 4 teknik ataupun 4 pola yang ada di dalam berpikir. Mudah-mudahan pada hari ini materi yang Bapak sampaikan terserap oleh kalian semuanya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang sistem komputer. Jadi di rumah nanti kalian bisa ya membaca materi baik dari buku paket, buku PKS ataupun dari sumber-sumber yang lainnya, agar nanti pada pertemuan berikutnya kalian lebih paham dan Bapak lebih mudah untuk menyampaikan materi. Ya, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini atau pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan berakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.